Ya, US dollar kembali mengalami tekanan meskipun kalau kita lihat tadi malam sebetulnya dia sempat beriringan dengan keadaan kenaikan dari gold itu sendiri. Tapi seperti Anda lihat, area-area kenaikan yang sempat terjadi di US dollar tentunya masih relatif tertahan di zona resisten yang memang sudah kita prediksikan berada di bawah tekanan area trendline kuning. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pola pergerakannya, otomatis symmetrical triangle yang kemarin sempat kita temukan di grafik 4, target utamanya berada di 18 atau 1940 dan bahkan itu sudah dilewati sampai zona 1944. Dan pagi ini kita sempat melihat zona 1945 dan tercatat sebagai area tertinggi sementara waktu di sesi Asia. Nah, pertanyaannya apakah ini akan menjadi isyarat bahwasanya akan terjadi tekanan, lalu kemudian dolar yang akan menjadi pemenang atau memang kebalikannya? Nah, sudah saya sajikan di sini bahwasanya outlook dari US dollar sendiri masih ada kemungkinan tekanan yang akan kembali menguasai, bahkan di grafik H4 ataupun grafik H1 dua-duanya memiliki zonasi yang sama, yaitu dengan pola kemungkinan potensial double top. Nah, sementara untuk gold sendiri, kalau kita lihat refleksi dari apa yang sempat kita kupas selama ini, yaitu terkait inverse head and shoulder, bahkan itu sudah dikupas sejak bulan Desember yang lalu, dan dalam buletin kuartal pertama 2021 kita, zona target pertama kita sudah selesai dan kita sedang melirik zona target kedua yang relatif berdekatan sebetulnya 1950 ataupun di zonasi 1980 sebagai target utama inverse head and shoulder. Tapi hati-hati dengan keadaan berita yang memang agak relatif sepi, tapi kurang lebih data malam ini, lalu kemudian hari Rabu, Kamis, dan akhirnya penghujung waktunya adalah di hari Jumat terkait dengan rilis data non-farm yang diperkirakan akan relatif mungkin sedikit kurang baik ya, tapi beberapa pengamat menilai kemungkinan range-nya agak sedikit melebar dari kategori negatif sampai kategori positif. Tapi yang jelas outlook-nya kurang begitu mengembirakan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi dengan pemilihan Senat di Georgia hari ini. Waktu setempat kurang lebih mereka sedang melakukan pemungutan suara dan kemungkinan saya rasa pengumumannya akan kita dapatkan nanti malam, dini hari, atau mungkin esok pagi. Jadi hati-hati, kemungkinan swing high, swing low-nya akan relatif lebar. Dan Joe Biden dalam kampanyenya mengatakan bahwasanya kalau misalkan Demokrat berhasil mengamankan 2 kursi yang tersisa untuk Senat, maka kemungkinan potensi pemblokiran terkait dengan stimulus check senilai 2.000 US dollar yang dilakukan oleh Partai Republik, dalam hal ini adalah Senat McConnell, tentunya bisa dibuka dan dicairkan. Dan tentunya Anda sudah tahu, kalau misalkan ternyata fiskal tersebut bisa saja ditambahkan untuk stimulus check, maka emas akan relatif mengalami kenaikan. Dan jangan lupakan, inaugurasi atau pelantikan untuk Joe Biden sendiri akan dilakukan di tanggal 25 Januari 2021. Nah, kita akan lihat apakah Trump masih memiliki gigi ataupun taring untuk melakukan perubahan-perubahan yang agak ekstrim di masa atau di penghujung periode kepemimpinannya. Technical view untuk kali ini kita akan lihat dari sisi Fibonacci retracement ataupun Fibonacci expansion, apakah kita bisa memanfaatkan untuk area buy on dip atau tidak, dikarenakan uptrend masih relatif lebih kuat ketimbang untuk potensi pembalikan ataupun reversal bearish. Kita lihat technical view 5 Januari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical view hari ini 5 Januari 2021 per jam 11:17 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan outlook dari DXY atau indeks dolar yang ternyata lagi-lagi untuk laju penurunan pun relatif tertahan. Seperti Anda lihat di sini, candlestick membentuk areal yang merupakan ini lebih kepada doji candle ya. Ini adalah long upper shadow, lalu kemudian kemunculannya setelah areal bullish candle ya. Ini adalah yang di pekan lalu di tanggal 31 Desember lebih tepatnya, sehingga kemungkinan potensi hari ini sebetulnya agak riskan kalau kita sebut dengan areal penurunan. Meskipun secara general ini adalah merupakan areal penurunan yang bisa saja masih menghantui dolar dalam beberapa periode ke depan. Terutama kalau memang ternyata Demokrat memenangkan 2 kursi tersisa untuk Senat di Georgia yang kemungkinan akan memberikan imbas terhadap kemungkinan spending yang lebih banyak di pemerintahan Joe Biden. Oke, kemungkinan kalau seperti itu juga kita tidak bisa memungkiri dengan keadaan teknikal. Saya rasa beberapa waktu yang lalu juga kita sudah sempat sepakati dan sudah sempat kita ulas beberapa kali, ketika terjadi doji candle kita tidak bisa menjamin bahwa
tersebut memberikan isyarat terjadinya reversal. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, potensi pergerakan yang kemarin sempat kita sebut-sebut terkait dengan pullback, lalu kemudian juga masih relatif tertahan di bawah zona garis kuning, dan itu juga persis yang terjadi saat ini. Anda bisa lihat kenaikan kemarin masih rawan ya, relatif tertahan di bawah zona kuning tersebut, bahkan di bawah garis biru sebagai zona neckline sebelumnya. Jadi kemungkinan potensi ini masih akan dimentahkan dan potensi penurunan akan berlanjut. Kalau kita spesifik lebih melihat dari wave terakhir ini, bentukannya akan cenderung sideways, jadi dia akan tetap berusaha kepada areal garis kuning, tapi juga di areal ini juga akan relatif tertahan, kemudian tertahan, dan akhirnya sampai nantinya support area kembali ditembus, dan kita mendapatkan new pattern, yaitu polanya adalah bearish rectangle atau bearish flag. Kemudian di grafik H1, arealnya seperti demikian ya. Kemarin kita sudah memperkirakan kalaupun ada penurunan, hati-hati nantinya dia akan rebound, dan rebound lagi-lagi tertahan di zona historical price seperti ini ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita lihat dari wave terakhir yang ini, bentukannya sangat cantik, dan ini ada dua gunung atau dua bukit yang sangat indah, sehingga ini kemungkinan kita asumsikan sebagai potential double top. Kalau itu yang terjadi, maka potensi penurunan lagi-lagi akan membayangi untuk US dollar, dan neckline akan berada di kisaran 89.46. Ini adalah yang paling mumpuni. Jadi kalau ini ditembus lagi, berarti new low akan setinggi atau kedalaman dari area double top tersebut. Technical view gold 5 Januari 2021 jam 11:21 menit. Waktu ini sebagian barat, high 1945.40 dan low 1934.10, running price 1938.90. Oke, pagi tadi saya sudah share tentang kemungkinan potensial correction yang bisa Anda manfaatkan di kisaran 1929 atau 1931. Sayangnya penurunan sampai saat ini masih tahan 1934. Oke, kita asumsikan saja. Dengan demikian, zona 1934 ataupun 1930 lebih tepatnya, ini masih memasuki area-area rawan tapi juga supportive enough ya. Kalau kita lihat dari grafik keempat, tentunya ini kita belum pasang untuk Fibonacci retracement ya. Kita coba lihat Fibonacci retracement-nya. Nah, di sini Anda bisa tarik dari titik ini ya, titik awal saat dia sebelum menembus zona symmetrical triangle. Kemudian juga bisa dari areal ini ya. Kita lihat perbedaannya dari mana. Kalau saya tarik dari ini sampai areal tertinggi tadi, maka saya akan mendapati zona 1931. Ya, ini sebabnya areal yang sempat kita berikan tadi pagi adalah buy on dip di kisaran 1931. Lalu kemudian kalau misalkan saya coba tarik titiknya dari yang jauh lebih rendah. Oke, seperti ini, maka saya dapatkan 1929. So, kesimpulannya itu adalah areal 23.6%, baik dari areal terendah ataupun areal yang awal penembusan. Oh ya, untuk areal symmetrical triangle sendiri, untuk di grafik keempat itu sudah selesai. Jadi sebaiknya kita hapus saja areal ini supaya tidak membingungkan Anda bahwasanya kita sudah tidak memiliki hutang ataupun target dari pola symmetrical triangle. Yang fokus sekarang adalah pola kenaikan yang masih akan berlanjut, sehingga kemungkinan potensi penurunan kita asumsikan adalah koreksi yang sangat normal. Ingat bahwasanya kalau misalkan ternyata trennya sangat kuat untuk mengalami kenaikan, maka Anda cukup lirik areal 23.6% ataupun 38.2%. Meskipun lagi-lagi areal 23.6% ataupun 38.2% tidak selalu harus tepat. Bisa saja sedikit berada di atasnya atau sedikit berada di bawahnya atau berada di antara 23.6 dan juga 38.2%. Kemudian kembali sedikit dengan ulasan di grafik daily chart terlebih dulu. Dengan potensi bullish candle, penutupan bullish candle, maka potensi bullish sampai saat ini masih terbuka, meskipun tidak tertutup kemungkinan kalau misalkan sampai hari ini atau di hari ini totally sampai sesi Amerika ternyata dia ditutup dengan keadaan doji candle. Kalau itu yang terjadi, maka esok hari akan terjadi koreksi yang kita nantikan, dan semoga saja skenario saya, menurut saya adalah dia koreksi menjelang non-farm payroll. Jadi saat non-farm payroll dia bisa menarik nafas kembali untuk mengalami rally, karena diperkirakan data non-farm payroll kali ini sangat jelek atau kurang relatif bagus. Oke, kemudian kalaupun dia mengalami kenaikan, resisten untuk daily chart Anda bisa lirik di area 9 November
September itu ada areal tertinggi 1965.30 ya, ini kurang lebih. Jadi kalaupun misalkan dilihat dari daily 1965 lah yang akan menjadi tujuan utama. Tapi kalau lihat dari potensial target utama inverse head and shoulder, kita masih memiliki peluang 1983. Dan ingat 1924 sebagai zona 50% itu sudah tercapai, bahkan dilewati, bahkan kemarin mencapai zona 1944 dan pagi ini 1945. Jadi kemungkinan potensi 1924 ataupun 1925 itu adalah menjadi area support yang relatif kuat. Jadi idealnya kalau misalkan Anda mencari area ideal untuk hari ini, buy-nya berkisaran di area 1920 sampai 1925. Lalu kemudian kalau di grafik H1 pun sebetulnya tidak jauh berbeda. Bahkan kalau saya perkecil seperti ini adalah gambaran utamanya, bahwasanya areal biru menunjukkan areal uptrend masih berlanjut. Jadi saya asumsikan uptrend ini sangat kuat, dan Anda bisa lihat ya, satu dia ke sini ya, lalu kemudian dia dipantulkan atau rebound kembali, kemudian yang kedua dia kembali dipantulkan, dan di sini dia pecah. Ya, kalau saya asumsikan ini sebagai big atau let's say ascending triangle saja, ya misalkan asumsi saya seperti ini, maka saya bisa menentukan areal target apakah sudah selesai apa tidak. Kalau sudah, berarti otomatis sangat wajar kalau hari ini akan terjadi penurunan sebagai zona koreksi. Wow, ternyata areal target kalau kita lihat dari pola ascending triangle tersebut masih belum selesai, justru berada 1961. Yang kemarin yang kita temukan di grafik H4 hanyalah berupa symmetrical triangle, sementara di grafik H1 kita justru menemukan zona dari ascending triangle yang kebetulan sudah ditembus beberapa waktu lalu, atau di hari Senin lebih tepatnya, terbantu dengan gap, lalu kemudian dia mengalami kenaikan. Tapi juga kalau misalkan seperti ini, saya juga bisa menggunakan areal Fibonacci retracement, dan caranya kurang lebih saya tarik dari titik ini sampai areal ini, dan saya dapatkan kembali zona 1932 ataupun 1933. Jadi kalau kita lihat dari areal H4 ataupun H1, maka kemungkinan uptrend ini masih akan berlanjut, dan juga kesimpulannya adalah Anda bisa melakukan buy itu di areal 23.6% yaitu 1932, atau yang paling jauh adalah 38.2% di zona 1924. Lalu bagaimana kalau misalkan Anda menginginkan zona yang relatif paling ideal? Ya, paling ideal tentunya 38.2%, 50%, 61.8%, dan terakhir adalah 76.4%. Yang mana kalau kita tarik dari areal historical price, tentunya yang berhimpitan itulah yang akan menjadi zona atau teritori yang sangat baik sebagai areal buy on dip ataupun areal good demand. So, saya mendapati zona areal atau demand itu akan berada di kisaran 1903 sampai 1897. Tapi saya rasa untuk hari ini kita tidak akan sampai area tersebut. Kemungkinan potensinya Anda masih bisa melakukan buy di zona 1932 ataupun di 1930. So, saya persempit untuk kategori kali ini untuk melakukan buy on dip di kisaran 1930 ataupun 1932, dengan target adalah target pertama di kisaran 1936 atau 37.20, lalu kemudian target kedua kita akan berada di kisaran 1942 ataupun 1943. Kemudian untuk stop loss sendiri, saya tetap berasumsi di bawah zona 38.2%, yaitu 1922.00. Itu adalah area stop loss yang paling relatif aman. Tapi kalau misalkan kita melakukan zona buy di 1932, maka silakan stop loss Anda bisa set di kurang lebih di zona 1926 ataupun 1927.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.